ngomong ambek iki. Susan, besok gede. Kamu mau jadi apa? Kakak labemu iki mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situasi pandemi seperti sekarang, pemerintah berupaya sedemikian keras untuk melindungi seluruh warga negaranya. Dan BPJS memang tidak didesain untuk menangani gangguan akibat pandemi. Ada dua jenis penyakit non-BPJS yang tidak di-cover. BPJS tidak bersedia membiayai dua jenis penyakit, yaitu penyakit mata dan hidung. Pihak BPJS Kesehatan telah memutuskan bahwa mereka tidak akan menanggung biaya pengobatan atas dua jenis penyakit kronis di bagian mata dan hidung yang banyak diderita oleh masyarakat. Dengan alasan bahwa kedua penyakit ini sulit untuk disembuhkan dan butuh waktu yang lama dalam proses penyembuhannya. Bahkan pihak BPJS Kesehatan menghimbau agar semua institusi kesehatan seperti rumah sakit, baik swasta ataupun pemerintah, untuk tidak melayani pasien dengan penyakit tersebut. Dua jenis penyakit yang tidak akan di-cover dan dilayani tersebut adalah 1. Mata keranjang, 2. Hidung belang. Narek daplek kan ini. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Ternyata tidak semua penyakit ya bisa ditangani oleh negara. Semoga Anda tidak mengalaminya atau menularkannya kepada orang lain. Kalau sudah terpapar, wah, sulit disembuhkan. Di vlog saya sebelumnya, saya terangkan jika Anda ingin membangun bisnis besar, Anda tidak harus sempurna. Untuk sukses, Anda membutuhkan versi terbaik dari diri Anda. Kemudian, bagaimana cara Anda berbisnis? Buatlah yang simple agar mudah diduplikasi. Nah, disinilah tantangannya. Untuk sukses, Anda membutuhkan keseimbangan antara belajar dan menjadi orang yang lebih baik. Semua orang tahu kok, kalau Anda juga memiliki rasa takut. Anda dan saya pun juga masih belajar dari pertemuan dan masih belajar dari para upline kita. Jika Anda sudah bergabung cukup lama, bahkan sangat lama di sini bersama kami, tentu saja persoalannya adalah apakah Anda merasa bahwa Anda sedang berjalan di tempat? Padahal beberapa di antara kita sudah menukar waktu cukup lama di dalam bisnis ini. Boleh jadi Anda melalui usaha ini menutup peluang bagus lainnya selain bisnis ini. Ini ada cerita bagus buat Anda tentang Toy Story. Ini mengisahkan tentang mainan anak saya, boneka monyet. Anak saya memberi nama Onyet. Boneka monyet ini tinggal di dalam ruangan di mana saja. Kadang di kamar tidur, kadang di bawah kursi ruang tamu, kadang di kursi mobil, pernah di kamar mandi, dan seringkali di ruang praktek dokter saat anak saya sedang tidak sehat. Maka karena sudah 3 tahun, jadilah dia menjadi buruk rupa, bulu, telinganya sudah geripis, matanya sudah nggak ada, garis senyumnya sudah hilang, isi perutnya sudah terburai, kakinya seringkali lepas, dan beberapa kali seringkali dijahit. Dibandingkan mainan anak saya yang lainnya, dia kalah bagus. Masih wangi, masih utuh. Kusam? Nggak mungkin. Bahkan dia tidak pernah kemana-mana, dia tetap ada di kotak mainan. Saat kami tertidur lelap dan semua mainan berada dalam satu ruangan, terjadilah pembicaraan para mainan. Boneka sapi bertanya, "Kamu kok begitu nyata sih?" Onyet menjawab, "Apa maksudmu?" Dengan suara lantang, si beruang ini tanya, "Kenapa sih kamu selalu bersama dengan tuanmu? Kemana saja kamu selalu ikut? Apa sih kelebihanmu? Aku loh nggak pernah kemana-mana." Si robot juga komplain, "Kamu loh tidak lebih baik daripada saya. Kepalaku sudah nggak ada, nggak tahu di mana dia. Tapi kapan hari kakimu lepas itu ya dijahit lagi. Aku bermain cuma sehari saja. Setelah kepalaku hilang, dia tidak pernah mencariku lagi. Semua teman-teman robotku juga bernasib sama." Lalu si boneka sapi sambil tertawa sinis, dia memprovokasi,
koyo telingamu dipelintir-pelintir, isi perutmu sebagian besar sudah hilang, badanmu jadi kurus jelek. Kamu kok mau aja sih? Itu kan sakit. Lihat nih, aku masih utuh. Lalu datang si Barbie sambil mencak-mencak. Lihat nih aku, bajuku nggak tahu kemana. Ya apa kon milih konco dapuane koyo ngene. Wong konco pesok kabeh. Dan adiknya tuanmu itu nakal sekali. Bukannya aku diberi baju bagus, malah mukaku diwarnai merah seperti ini. Lihat, seperti pantatnya monyet. Dan alisku, ya ampun, jadi satu garis. Aku jadi nggak pede lagi ketemu sama kalian. Itu adiknya Arjuna, si Ubi, jelas tidak berperi kemainanan. Sekarang aku tanya kamu, apa sih hebatnya kamu ini? Giliran si Onyet yang bercerita. Aku juga tidak paham mengapa tuanku membawa aku ke sana kemari. Tuanku tidak pernah melihatku sebagai mainan, sedangkan kalian tetaplah mainan. Keberadaanku adalah sesuatu yang nyata di dalam hidup mereka. Menjadi nyata itu bukan diukur dari apa yang nampak di luar, tetapi apa yang terjadi nyata di dalam hati seseorang. Kemana saja tuanku mengikuti ayah ibunya menjadi pembicara seminar, aku juga turut mendengarkan. Aku banyak mendengar hal-hal yang positif, hal-hal yang indah, hal-hal yang membuat mereka berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan kita semua. Aku melihat begitu banyak orang hebat, meskipun dulunya bukan siapa-siapa. Tuanku tidak tahu aku selalu melihat dan mendengarkan semua meskipun dia tertidur kelelahan di kursi seminar. Saat orang menyayangi Anda cukup lama, maka dia akan mencintai Anda secara nyata. Seperti anak saya Arjuna yang sayang sekali dengan si Onyet. Kembali si Onyet berkata, kalau kamu melihat tubuhku yang enggak lagi ganteng dan utuh, ya kadang-kadang sakit. Jika telingaku dipelintir-pelintir terus, tapi itu tidak jadi masalah. Aku menikmatinya. Rasa sakitku membuat tuanku merasa nyaman dengan hidupnya. Aku merasa tersanjung. Meski aku rusak, tapi aku tidak mudah patah seperti mainan lainnya. Karena sesuatu yang berharga tidaklah mudah patah, tidak akan awet bagi yang mudah tersinggung. Meskipun mataku sudah tidak ada, garis senyumku sudah hilang sejak 3 tahun belakangan, tetapi tuanku masih mengingat dengan jelas wajahku yang sesungguhnya. Aku nyata. Dan seperti yang kamu lihat, sekali dirimu nyata dalam kehidupan seseorang, maka keyakinan itu akan menetap. Rekan-rekan yang saya hormati, banyak orang yang ingin kelihatan nampak bagus, padahal apa yang dia lakukan bukanlah berasal dari dalam dirinya. Dia menunjukkan apa yang dia miliki hanya untuk memanipulasi betapa bagusnya hidupnya. Padahal itu tidak mempengaruhi kehidupan orang lain. Kehadiran Anda lah yang bisa memberikan bekasan bagi kehidupan seseorang. Jika Anda mulai kehilangan kemampuan gerak karena digerus usia, wajah sudah mulai keriput, mata Anda sudah mulai kendor, rambut Anda sering rontok, perut Anda seperti perempuan bunting 3 bulan. Kau ini cari siapa? Itu tidak jadi masalah. Karena sekali Anda nyata, Anda tidak lagi jelek di hati seseorang. Kecuali bagi orang yang tidak memahami Anda dan tidak paham peran Anda. Apa inti cerita saya? Meski ini hanya cerita fabel anak-anak, kami telah melihat keberhasilan para diamond atau MDIT di bisnis ini. Mereka jelas-jelas berjuang keras untuk itu. Dan Anda pula yang sudah berjuang begitu keras, tidak pernah sampai-sampai. Apa yang kami pahami dari Anda? Anda tetaplah nyata. Memang upline Anda tidak sempurna untuk Anda, tetapi dia nyata untuk kehidupan Anda. Merekalah satu-satunya orang yang paling menginginkan Anda untuk berhasil di sini. Apakah berlama-lama di bisnis ini adalah sesuatu yang menyakitkan? Saya tidak mengatakan tidak butuh kesakitan untuk sukses, tetapi tetap saja merasa sakit jika Anda tidak sukses. Masalahnya, Anda mau kesakitan yang mana? Kesakitan karena tidak mencapai impian, ataukah kesakitan karena tidak pernah sekalipun memperjuangkan impian? Sukses sakit, gagal juga sakit. Anda perlu kesakitan untuk menjadi nyata.
Dan ada pula jenis kesakitan yang lebih dalam kalau Anda harus nampak terlihat sempurna. Apalagi jika Anda harus berpura-pura mengkamuflase keadaan Anda yang sesungguhnya. Padahal jelas bukan itu diri Anda yang sesungguhnya. Anda akan kesepian kalau tidak pernah memberi maaf seseorang. Anda akan kesepian kalau Anda tidak pernah mengakui pernah membuat kesalahan. Anda akan kesepian kalau Anda tidak pernah berbagi dengan orang lain. Dan Anda harus rela untuk rambutnya rontok, badan sakit, agar menjadi nyata. Nyata sebagai pemenang yang sesungguhnya. Dan Anda harus mengerti imbalan dari bisnis ini tidak pernah Anda bisa bandingkan dari bisnis yang lainnya. Bisnis ini sangat menarik. Anda tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Anda perlu momentum untuk menjaganya. Kita harus membuang semua hal yang membuat Anda ragu-ragu menuju impian Anda sendiri. Janganlah memikul ransel yang berisi batu kepalsuan. Hidup Anda akan terasa berat. Mari kita ikhlaskan dan lepaskan batu kepalsuan itu dari ransel Anda. Batu itu bisa berupa mitos tentang penampilan Anda, bisa rasa kebencian Anda kepada orang tua, bisa rasa kecewa kepada sahabat, pasangan, atau orang tua Anda sendiri. Batu kepalsuan itu bisa rasa malas dan rasa enggan Anda untuk menjadi seseorang yang Anda impikan. Bisa pula rasa kekhawatiran karena takut kehabisan uang atau kehabisan sumber daya. Bila Anda sudah memaafkan, mengikhlaskan, dan mensyukuri segala apa yang Anda miliki saat ini dan yang belum Anda miliki nanti, maka satu persatu batu kepalsuan itu akan berkurang. Nantinya hanya akan tinggal satu batu besar yang tertinggal di dalam ransel mental Anda. Bisa jadi Anda tidak mampu membuangnya, meskipun Anda sudah memaafkan, mengikhlaskan, dan tetap mensyukuri, tak pula dia bisa sirna. Di sanalah kita membutuhkan doa tulus dari orang tua kita, agar beliau turut mendoakan kepada Tuhan yang Maha Kasih, agar Anda diizinkan menjadi pribadi yang sukses. Hanya karena kasih dan sayang dari Tuhanlah kita menjadi pribadi yang sukses dan berhasil. Tugas kita semua adalah tetap berjuang. Bangkitlah satu kali lagi untuk tetap berdiri setelah kita terjatuh. Semoga Tuhan segera mengangkat ujian pandemi ini segera. Jangan pernah menyerah, semoga bermanfaat. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, jaga hati Anda dengan klik subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susan, besok gede. Kamu mau jadi apa? Yo, kan milih kanca daguane koyo ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh.